anak-anakku semua. Jumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran kelas 6. Bagaimana kabar anak-anak semua? Masih selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan PJJ? Harus terus bersemangat. Bagaimana keadaan kalian? Semuanya dalam kondisi sehat? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat mengikuti kegiatan PJJ. Kita akan bersama-sama belajar tematik kelas 6. Kita akan mempelajari muatan ilmu pengetahuan alam. Apa yang akan kita pelajari? Kita mempelajari tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi dan apa akibat dari revolusi bumi? Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak dapat menjelaskan peristiwa revolusi bumi. Dan setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak juga dapat menjelaskan akibat dari revolusi bumi. Bagaimana? Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Mari kita ikuti bersama-sama dengan penuh semangat. Nah, apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Revolusi bumi itu adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi selain berotasi atau berputar pada porosnya, bumi juga mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berevolusi adalah 365 seperempat hari. Jadi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 365 seperempat hari. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk lonjong atau oval. Pada saat berevolusi, sumbu bumi itu miring ke arah yang sama. Nah, besar kemiringannya itu berkisar 23,5 derajat apabila kemiringan itu diukur dari garis khatulistiwa atau garis ekuator. Apa akibat dari revolusi bumi? Setelah kita tadi tahu apa itu revolusi bumi, kita akan melihat apa akibat dari revolusi bumi. Yang pertama adalah terjadinya perbedaan waktu lama siang dan malam. Kalau pada rotasi bumi terjadi waktu siang dan malam. Kalau ini perbedaan waktu lamanya siang dan malam. Adanya pergeseran garis edar matahari itu mengakibatkan perubahan serta perbedaan lamanya siang dan malam. Jadi saat tertentu, suatu tempat itu mengalami waktu malamnya yang lebih panjang dibandingkan waktu siang. Dan sebaliknya, tempat yang lain mengalami waktu siang yang lebih panjang dibandingkan waktu malam. Nah, ini penyebabnya adalah revolusi bumi. Jadi, lamanya waktu siang dan malam itu berbeda, ada perbedaan. Nah, yang kedua adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Kalau pada rotasi bumi, gerak semu harian matahari. Gerak semu tahunan matahari itu apa yang dimaksud gerak semu tahunan matahari? Gerak perpindahan matahari ke selatan dan utara bumi dalam periode 1 tahun.
Itu yang dimaksud dengan gerak semu tahunan matahari. Senada dengan gerak semu harian yang disebabkan oleh rotasi, gerakan ini juga sebenarnya merupakan gerak yang semu. Semu itu tidak nyata, karena yang sebenarnya bergerak itu adalah bumi, bukan mataharinya. Ya, maka disebutnya sebagai gerak semu tahunan matahari, seolah-olah mataharinya yang bergerak, padahal bumi kita yang bergerak. Kemudian, apa penyebab gerak semu tahunan matahari ini, anak-anak? Yang pertama disebabkan oleh pergerakan bumi mengitari matahari atau mengorbit tadi, mengelilingi matahari. Nah, yang kedua itu dipengaruhi oleh sumbu rotasi bumi yang tidak lurus tetapi miring, seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan. Akibat yang ketiga adalah terjadinya perubahan musim. Anak-anak mengalami bagaimana perubahan musim. Di negara kita kadang musim penghujan, musim kemarau. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Daerah yang lebih dekat dengan matahari akan mengalami musim panas, sedangkan daerah yang terletak jauh dari matahari akan mengalami musim dingin. Dalam 1 tahun itu biasanya terjadi 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim hujan. Pada yang mempunyai iklim sedang dan kutub, pada daerah yang mempunyai iklim sedang dan kutub, musim akan ditandai dengan adanya perubahan intensitas sinar matahari sampai ke permukaan bumi. Anak-anak, variasi tersebut mengakibatkan yang pertama, hewan-hewan pergi untuk hibernasi maupun berimigrasi, meninggalkan tempat mencari tempat lain. Tanaman yang akan aktif tumbuh, tanaman akan tumbuh. Kalau tadi di depan kita sudah sampaikan ada 4 musim. Tetapi di Indonesia karena terletak di daerah tropis hanya mengalami 2 musim, yaitu musim penghujan yang saat ini sedang kita alami dan musim kemarau. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau kita sebut dengan musim atau masa pancaroba. Begitu juga sebaliknya, pada saat musim kemarau menuju ke musim hujan itu disebut dengan musim pancaroba. Biasanya udaranya akan terasa sangat dingin. Akibat revolusi bumi yang keempat yaitu terjadinya perubahan kenampakan rasi bintang dari bulan ke bulan. Apa sih sebenarnya rasi bintang? Rasi bintang itu adalah susunan berbagai bintang yang tampak dari bumi membentuk jenis pola tertentu. Jadi kalau kita lihat dari bumi itu membentuk dari beberapa bintang membentuk jenis pola tertentu. Nah, kita akan dalami satu persatu bagaimana rasi bintang ini. Kita akan melihat macam-macam rasi bintang. Pertama, ini disebut dengan rasi bintang biduk atau Polaris. Rasi bintang biduk membentuk biduk atau gayung yang besar. Terdiri atas 7 bintang. Kita lihat di situ ada 1, 2, 3, 4, lalu yang memanjang ada 3. Ada 7 bintang, konstelasi bintang 7, ya, karena 7 bintang disebut juga konstelasi bintang 7. Kemudian bintang ini sepanjang tahun berada di atas kutub utara sehingga biasa disebut juga dengan bintang utara. Jelas anak-anak? Rasi bintang biduk. Berikutnya adalah kita lihat bentuknya. Ini biasanya disebut rasi bintang
layang-layang atau gubuk penceng, atau di tengah seperti berbentuk salib. Nah, ini nama rasi bintangnya. Nah, rasi bintang ini selalu menuju arah selatan. Rasi bintang terdiri dari 4 bintang penyusunnya. Kita lihat ada 4 bintang penyusunnya, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Ada 1 bintang yang paling terang dan paling jauh. Jadi ada 1 bintang yang paling terang dan paling jauh. Nah, dalam peta bintang ini diberi simbol, ini simbol alfa, dan inilah bintang yang mengarah ke selatan. Berikutnya adalah ini namanya rasi bintang Waluku atau Orion. Rasi bintang ini disebut juga rasi pemburu. Terdiri atas 3 buah bintang berbentuk kepala yang menunjukkan ke arah utara. Nah, di Indonesia kemunculan bintang ini sebagai tanda, kalau muncul bintang ini, tandanya bahwa para petani mulai menggarap sawah atau ladang mereka. Nah, jadi kalau sudah mulai, jadi sebagai bintang ini sebagai patokan, oh bintangnya muncul berarti sudah mulai para petani menggarap sawah atau ladangnya. Berikutnya, ini adalah disebut rasi bintang kalajengking atau Scorpio. Berbentuk kalajengking dan menunjukkan ke arah tenggara. Bisa dilihat, kapan kita bisa melihat jika langit bersih sesaat setelah matahari terbenam. Yang kelima adalah kalender Masehi. Kala revolusi bumi merupakan pedoman penghitungan kalender Masehi. Kalender Masehi ini yang kita pakai sekarang ini ya, disebut juga sebagai kalender Samsiah. Nah, kalau kita ada penanggalan di rumah-rumah itu menggunakan kalender Masehi. Kalender Masehi itu penghitungannya didasarkan pada revolusi bumi atau perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, waktunya adalah 365/4 hari. Maka dalam 1 tahun kalender Masehi itu terdapat 12 bulan, dan dalam 1 tahun itu jumlah harinya ada yang 30, ada yang 31, dan kecuali di bulan Februari itu jumlah harinya adalah 28. Jadi kalender Masehi itu kalender yang didasarkan pada perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Anak-anak, kala revolusi bumi itu 365/4 hari. Dibulatkan menjadi 365 hari. Nah, bagaimana yang seperempat? Seperempat dikumpulkan sehingga menjadi 1 setiap 4 tahun. Seperempat kali 4 itu menjadi 1 hari. Maka ini yang disebut dengan tahun kabisat. Kalau tahun Masehi 365 hari, maka di tahun kabisat ini 366 hari. Terjadinya setiap 4 tahun sekali. Seperempat dikumpulkan menjadi 1 tadi. Nah, anak-anak, di tahun kabisat itu jumlah harinya adalah 366 hari, ditambahkannya di bulan Februari. Maka bulan Februari setiap 4 tahun sekali, bulan Februari itu ada tanggal 29, atau bulan Februari ada 29 hari. Anak-anak, kita akan melihat jumlah hari dalam tahun Masehi yang tadi sudah kita bahas perinciannya. Di bulan Januari 31 hari, Februari 28 hari, di tahun kabisat adalah 29 hari, 4 tahun sekali. Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari,
kemudian Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, dan Desember 31. Di tahun Masehi jumlah harinya 365 hari. Setiap 4 tahun sekali tahun Kabisat tadi 366 hari ditambahkan di bulan Februari. Anak-anak, di tahun Masehi itu ada 2 jenis tahun Masehi, yaitu tadi disebut tahun biasa dengan jumlah 365 hari dan tahun Kabisat 366 hari. Untuk tahun Kabisat itu kalau angka tahun biasa angkanya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 dan sebagainya. Kalau angka tahun abad itu habis dibagi 400, misalnya 1200, 1600, 2000, 2400, dan sebagainya. Nah, bagaimana jelas anak-anak tentang kalender Masehi atau tahun Masehi yang kita gunakan? Dan tentang revolusi bumi, semuanya sudah jelas ya anak-anak? Baik. Kalian silahkan setelah mendengarkan, mengikuti dengan baik pembelajaran hari ini, silahkan kerjakan tugas, mengerjakan 4 soal latihan, silahkan kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kerjakan dengan baik, sungguh-sungguh, mengingat-ingat apa yang sudah dijelaskan tadi, supaya mendapatkan nilai yang bagus. Anak, bagaimana? Sudah jelas semua pembelajaran hari ini? Ibu yakin kalian semua sudah jelas dan sudah memahami pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian, semakin menambah pengetahuan kalian, semakin memberikan semangat pada kalian dalam mengikuti pembelajaran. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, selalu bersemangat, selalu menjaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan, dan terima kasih kebersamaan hari ini. Sampai jumpa. Dadah.